kewajiban, maka itu faktornya dari diri. Yang perlu kalian ketahui bahwa ada 3 macam motivasi. Yang kita sebutkan supaya tidak dihukum, motivasinya itu dari mana? Dari luar atau dari dalam? Dari luar. Itu yang dinamakan motivasi eksternal. Jadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama ini supaya tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua, ada motivasi juga, saya mau berseragam biar saya kelihatan cantik. Kalau nanti dilihat oleh si A, lebih cantik lagi. Atau supaya saya biar nanti dipuji oleh Bapak Ibu guru. Itu motivasinya dari mana? Dari dalam kah? Tidak. Motivasi dari luar juga. Motivasi eksternal. Ini yang kedua, teori yang kedua. Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga, tadi ketika saya mau berseragam, karena ini sudah menjadi kewajiban saya, ini yang dinamakan motivasi internal, motivasi yang datang dari dalam diri kita masing-masing. Ini teori yang ketiga. Kita melakukan sesuatu karena memang sudah menjadi lebih baik yang mana dari ketiga teori ini? Ya, ketiga. Nah, inilah yang akan menjadi dasar kita nanti membuat satu keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas kita sepakati, naik lagi menjadi keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu sudah kita sepakati, akan menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif ini harapannya akan menjadi satu budaya positif. Nah, tugas kalian saat ini, kita akan membuat satu keyakinan kelas. Jadi keyakinan nilai-nilai yang munculnya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang muncul dari diri sendiri. Dari tadi motivasi yang ketiga, motivasi internal, atau mungkin nanti ada kalimat lain mengatakan motivasi intrinsik, sama saja. Nah, nanti akan saya bagikan, tahu ya ini apa? Nah, sticky note ya, kertas warna-warni. Nanti silahkan Anda tulis di sini, boleh tulis sesuka hati. Tulislah dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi misalnya, satu contoh, saya tidak akan mengambil barang orang lain. Nanti dalam menuangkan keyakinan kelas, ketika kita tidak mengambil barang orang lain, berarti kita menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Saya tidak akan membolos, berarti nanti keyakinannya berupa disiplin bisa, bertanggung jawab bisa, atau menghargai diri sendiri bisa. Oke. Nanti silahkan tulis, boleh berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, boleh berkaitan dengan lingkungan di kelas ini. Jadi saya mau menyapu. Nah, nanti kelas bersih. Keyakinan kelasnya apa? Nyaman boleh, menjaga kebersihan boleh, menjaga kesehatan boleh. Atau saya akan bicara dengan orang lain yang tidak menyakiti. Nah, berarti nanti keyakinan kelasnya menghargai orang lain atau menghargai teman atau sopan santun. Itu ya. Nanti silahkan boleh tulis, pilih sesuka hati. Kemudian nanti kalau sudah, silahkan nanti ditempel di kertas yang sudah disiapkan.
Wih. Perhatikan anak-anak. Nah, ini tadi hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat kalian semua. Yang sebelah kiri ini tadi yang banyak beragam. Kemudian yang sebelah kanan yang sudah kita rangkum yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas di 12 IPA 3. Harapannya tidak hanya sekedar dibuat ditempel sudah selesai, tetapi itu yang akan menjadi pedoman bagi kita semua untuk tujuan akhir kita akan membuat lingkungan positif sehingga menjadi budaya positif. Inilah hasil karya kalian semuanya. Silahkan dipedomani untuk hal yang positif. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih untuk hari ini yang sudah berhasil membuat keyakinan kelas ini. Nanti silahkan ditempel dan bagaimana. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Foto bersama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kaliwiro, Ibu Uci Susiani SPD. Yang kami hormati PLT KTU Bapak Tohib Rahman SPD MNPD, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Kaliwiro. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena pada siang hari ini kita diberi rahmat, sehat, rahmat sempat untuk melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan nantinya oleh Ibu Listio Hartati SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo tahun 2022 tanpa halangan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita menuju ke pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Listio Hartati SPD mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Listio Hartati SPD, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Guru yang sudah mengantarkan untuk kegiatan diseminasi di siang hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kalaupun ada di antara anggota keluarga kita yang sedang tidak sehat, mudah-mudahan akan segera diberi kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenankan saya untuk mendiseminasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, tentang budaya positif. Apa sebetulnya yang
dibutuhkan untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah. Sebetulnya banyak sekali komponen-komponen yang mendukung terciptanya budaya positif. Di antaranya dari pembiasaan. Pembiasaan yang seperti apa? Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang positif sudah berdasar dari diri kita masing-masing, sudah terbiasa, nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi sudah terbiasa melakukan tanpa ada beban yang lain. Kemudian yang kedua, butuh keteladanan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau kita meminta sesuatu kepada anak, hendaknya kita juga sudah melakukannya. Misalnya, kita meminta anak-anak untuk berseragam, misalnya. Tetapi ketika anak-anak melihat ada di antara kita yang ternyata tidak berseragam, itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Sehingga sebelum kita meminta kepada anak, kita berikan teladan dulu bahwa kita sudah berseragam sesuai dengan ketentuan. Itu salah satu contohnya. Kemudian butuh kolaborasi. Kita tidak bisa sendirian untuk menciptakan budaya positif ini. Butuh kerjasama dari semua komponen yang ada di sekolah kita, baik dari anak-anak, dari guru, karyawan, dan semuanya. Kolaborasi. Sehingga setelah nanti ada kolaborasi, harapannya lingkungan yang baik, lingkungan positif. Nah, dari lingkungan yang positif ini nanti kita berharap akan menjadikan sekolah kita menciptakan budaya-budaya yang positif yang bisa kita ambil dari berbagai sudut pandang atau dari beberapa komponen. Itu antara lain yang kita butuhkan untuk menciptakan budaya positif. Meskipun sebetulnya masih banyak sekali komponen-komponen pendukung yang lain. Nah, contohnya, ya misalnya yang bawah di sini ada model berpikir menang dan kalah. Bahwa di dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Dan beberapa contoh yang lain. Kita bisa mengontrol orang lain itu menurut stimulus dan respon. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini beberapa contoh dari perubahan paradigma yang diinginkan dari stimulus respon dan sesuai dengan teori kontrol. Berikutnya, makna disiplin. Kita sering mengucapkan kata disiplin, meminta anak untuk disiplin. Apa sebetulnya disiplin itu? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin itu belajar, disiplin diri membuat orang lain menggali potensi diri menuju tujuan yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk pencapaian tujuan mulia. Jadi kita masih bisa banyak menjumpai penerapan disiplin di sekolah kita. Anak-anak, misalnya anak-anak berseragam, mungkin sudah berdisiplin menurut mereka, tetapi disiplinnya bukan karena dari dalam. Jadi karena ada ketidaknyamanan. Saya mau berseragam biar tidak dihukum, saya mau berseragam biar tidak dimarahi. Jadi ada
kecenderungannya menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan saya berseragam supaya atau karena saya memang melakukan satu kewajiban saya sebagai anak sekolah untuk mentaati peraturan. Itu beberapa makna disiplin. Di sini disebutkan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi diri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Jadi di sini budaya positif itu berawal dari disiplin positif dulu. Ketika kita sudah bisa menanamkan disiplin positif, maka kedepannya harapan kita akan tercipta lingkungan sekolah yang mempunyai budaya positif. Kemudian ada nilai kebajikan universal. Apa ini nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini menurut William Glasser, setiap perbuatan memiliki tujuan. Kemudian menurut Dian Gosen, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia. Di sini disebutkan nilai kebajikan. Nah, ini berasal dari motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi kita melakukan sesuatu ini karena memang motivasi dari dalam, bukan dari motivasi luar atau eksternal. Di sini atau kalau kita bisa buat singkatnya, apapun perbuatan yang kita lakukan itu nanti akan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu harapannya munculnya dari dalam diri kita masing-masing, atau yang disebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Dari nilai kebajikan yang kita ciptakan yang berasal dari motivasi intrinsik, nanti harapannya akan terwujud tujuan yang mulia tadi untuk menciptakan budaya positif. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita contohkan kepada anak didik kita. Berikutnya kita bahas tentang konsep berikutnya dari budaya positif, yaitu ada teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi apa itu teori motivasi, apa saja di dalamnya, kemudian penghargaan, kenapa dengan penghargaan, boleh tidak kita memberikan penghargaan, hukuman, bagaimana dengan hukuman ini, bolehkah kita memberikan hukuman, dan juga ada restitusi. Ini kita coba lihat satu persatu dari 4 macam ini. Yang pertama, teori motivasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, mestinya punya dasar yang berbeda-beda, punya alasan yang berbeda-beda. Yang pertama, motivasi. Jadi salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi saya contohkan, ketika saya berseragam supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi. Nah, itu yang namanya motivasi eksternal. Motivasinya dari luar.
Karena biar tidak dihukum, biar tidak dimarahi dan sebagainya. Atau teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ketika kita melakukan sesuatu, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan hadiah. Jadi juga dikatakan sebagai motivasi eksternal, karena bukan dari dalam diri kita sendiri. Saya mau melakukan sesuatu supaya nanti saya mendapatkan uang, supaya saya nanti dipuji, supaya saya dapat hadiah. Itu teori yang kedua. Nah, kita lihat teori yang ketiga. Motivasi untuk menghargai diri sendiri menjadi insan harapan kita. Nah, misalnya ada pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Ketika tadi saya katakan saya berseragam karena saya mau mentaati peraturan, karena ini memang sudah kewajiban saya sebagai anak sekolah. Nah, berarti itu sudah motivasi yang muncul dari dalam diri anak tersebut. Bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena ingin dipuji, atau juga bukan karena supaya tidak dihukum atau supaya tidak dimarahi dan sebagainya. Nah, kemudian ada pernyataan dihukum penghargaan. Mengapa dihukum penghargaan? Ini menurut Alfi berpendapat bahwa penghargaan maupun hukuman merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mengapa? Mengapa di sini kata-katanya dihukum penghargaan? Nih, ada beberapa poin kaitannya dengan penghargaan. Disebutkan yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang dalam waktu yang pendek, sekali, 2 kali, itu akan baik bagi anak. Tetapi ketika itu berkepanjangan terus berulang, maka itu menjadi tidak baik juga bagi anak. Jadi nanti anak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah. Kemudian penghargaan tidak efektif. Mengapa? Nah, kadang ada kasus juga, misalnya ada anak di dalam satu kelas, ada yang menjawab, kita memberikan satu kuis. Anak yang bisa menjawab benar, kita beri hadiah. Misalnya berupa uang atau berupa ATK. Sementara yang lain tidak. Tetapi kadang, bagi anak-anak tadi yang justru mendapatkan hadiah, pada kegiatan berikutnya akan banyak melakukan kesalahan karena mungkin sudah bakal saya saja bisa. Mungkin pada kegiatan berikutnya anak itu cenderung nanti akan meremehkan. Itu. Jadi mengapa dikatakan penghargaan itu tidak efektif? Atau di sini Bapak. Yang ketiga, penghargaan akan merusak hubungan. Maksudnya apa? Jadi ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada anak, tadi anak bisa nilainya 100 ulangannya, kita beri hadiah. Yang mendapatkan hadiah mestinya akan senang, akan bangga. Tetapi bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah karena nilainya kurang, itu akan menjadi, bisa jadi dia merasa minder dengan yang lain, sehingga ini menciptakan hubungan yang
tidak baik dengan teman tadi yang sudah mendapatkan nilai baik. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini tadi yang sudah saya ceritakan di depan, bahwa jika ada murid yang mendapatkan penghargaan karena menjawab benar, sedang yang tidak menjawab tidak mendapatkan hadiah, ini akan yang mendapatkan hadiah akan melakukan lebih banyak kesalahan. Ini beberapa poin dari dihukum penghargaan. Yang kelima dari dihukum penghargaan. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Mengapa? Jika melakukan suatu tindakan karena mendapatkan upah atau bayaran, maka akan membuat kinerja kita menjadi tidak baik dan dapat menurunkan kualitas kerja dan hasil kerjanya. Mungkin ada pertanyaan, kok bisa? Ada beberapa kasus yang seperti itu. Justru ketika mendapatkan bayaran, mendapatkan imbalan, itu akan menurunkan kinerja dari orang tersebut. Karena ketika dia tidak mendapatkan imbalan, ketika melakukan sesuatu, dia menjadi malas-malasan dan sebagainya. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Jika murid melakukan sesuatu karena dijanjikan hadiah, maka akan dapat menurunkan kreativitasnya. Berbeda dengan yang tidak mengharapkan hadiah, maka akan semakin berkembang ide dan kreativitasnya. Mungkin ada yang memang benar-benar anak itu kreatif. Misalnya kita ada contoh di depan itu. Ada hasil karya anak berupa maket atau beberapa kerajinan yang dihasilkan oleh anak. Ketika anak itu atau kelompok itu mendapatkan penghargaan dari yang sudah dikerjakan, kemudian dipuji-puji dan seterusnya, justru nanti suatu saat kalau itu berkepanjangan juga akan dapat menurunkan kreativitas. Nanti kalau saya membuat maket lagi, saya tidak dapat penghargaan lagi, malas jadinya. Jadi motivasinya bukan motivasi yang tadi saya katakan motivasi dari dalam. Jadi motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan. Itu beberapa contoh dari dihukum penghargaan. Kemudian berikutnya ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Atau pendapat yang berbeda, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah yang dihadapi dengan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Bosen. Restitusi ini mungkin kelihatannya baru bagi kita. Jadi ketika kita memperlakukan anak, ada solusi yang ditawarkan dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Mari kita cari solusi. Kamu kenapa? Alasannya apa? Nah, itu antara lain pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita berikan pada saat kita melakukan restitusi. Ini ada beberapa ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, oh kemarin saya seperti ini, maka besok saya harus seperti ini. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga,
Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Karena anak diminta mencari solusi sendiri nanti. Jadi bukan kita memaksa, kamu harus seperti ini, harus seperti ini. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Anak diminta nanti untuk introspeksi. Kenapa saya melakukan hal seperti itu? Apa nanti yang akan saya lakukan untuk memperbaiki? Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kenapa kamu melakukan hal itu? Itu yang menjadi kebutuhan dasar dari anak yang nanti akan kita cari, kemudian kita cari solusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bersifat menguatkan, kemudian restitusi mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Jadi di dalam restitusi ini tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada bentak-bentakan dan sebagainya. Anak diajak ngobrol, untuk mencari solusi dari apa yang sudah dilakukan supaya anak tersebut nanti tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini beberapa ciri-ciri dari restitusi. Kita sampai pada keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas atau peraturan kelas. Baiknya yang mana? Dari peraturan kelas atau keyakinan kelas. Kita lihat sama-sama. Ada beberapa contoh gambar di sini. Gambar yang pertama ada orang, ibu, anak pakai payung, kemudian pakai mantel, jaket, kemudian pakai sepatu boot ketika hujan. Kenapa kita melakukan itu? Tujuannya untuk apa? Apakah supaya nanti tidak dimarahi karena hujan-hujanan, terus kita pakai payung, pakai alat pelindung yang lengkap? Mestinya kita mempunyai angan-angan jawaban. Saya pakai payung ketika hujan, saya pakai jaket, saya pakai sepatu boot misalnya, supaya badan saya tetap sehat, nanti tidak sakit. Itu. Atau yang kedua, mengapa di sini anak-anak menggunakan pakaian seragam lengkap? Apakah karena hanya peraturan saja supaya tidak dihukum, atau memang karena kewajiban, karena sudah terbiasa, hal yang positif? Kemudian yang ketiga, ini ada anak putra atau boleh bapak-bapak, anak-anak ya, ini anak remaja boleh, sedang mengendarai kemudian menggunakan sabuk pengaman. Tujuannya apa? Anak ini menggunakan sabuk pengaman keselamatan, betul. Bukan karena biar tidak dihukum, biar tidak ditilang. Sekarang ada tilang elektronik kan, tanpa kelihatan polisinya, nanti tiba-tiba kita mendapatkan surat panggilan. Oh, ternyata ada fotonya, kita tidak menggunakan sabuk pengaman. Ini tadi. Ketika kita mengatakan supaya saya sehat, kemudian karena ini sudah kewajiban saya, atau ini memang kewajiban saya supaya saya selamat di perjalanan, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi berawal dari peraturan, kemudian naik menjadi sesuatu yang diyakini atau keyakinan kelas tersebut. Ini cara pembentukan keyakinan kelas atau ketentuan-ketentuan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak bila dibandingkan dengan peraturan yang konkret. Kalau peraturan kan
Misalnya harus berseragam dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang secara umum. Jadi saling menghormati, saling menyayangi, bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Jadi tidak menggunakan, tidak mengambil barang orang lain, tidak mengotori lingkungan dan sebagainya. Jadi kita menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas yang kita buat tidak perlu terlalu banyak, ya, berbanyak poin sampai 15-20 poin itu tidak perlu. Cukup nanti dibuat kalimat-kalimat yang pendek tetapi mudah diingat dan dipahami oleh anak. Karena nanti semakin banyak yang ditulis, ada 20 poin misalnya, nanti anak-anak akan merasa mungkin bingung sehingga ada alasan untuk tidak merespon. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang bisa dikerjakan anak, sesuatu yang tidak memberatkan anak. Sehingga akan menjadi pembiasaan nantinya ketika anak-anak melakukan kegiatan tersebut. Jadi anak kok melihat kelasnya kotor, itu tidak harus diperintah. Langsung ambil sapu untuk membersihkan. Yakini bahwa ketika kelas saya bersih, maka saya bisa belajar dengan nyaman. Seperti itu. Berikutnya, bahwa semua warga kelas ini harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kolaborasi dari seluruh warga kelas tersebut. Jadi kesepakatan bersama. Karena kalau ada 1-2 anak yang tidak mau berkontribusi di dalamnya, nanti ada alasan bagi anak tersebut, kan saya tidak ikut membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu. Jadi sah-sah saja kalau misalnya saya melakukan hal ini. Nah, itu untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif dari anak, maka semua komponen di dalam kelas itu harus berkontribusi, menuangkan idenya secara bersama-sama, kemudian nanti dirangkum dari ide-ide yang sama, hampir sama dijadikan satu. Kemudian nanti bisa ditempel di kelas untuk mengingat bahwa ketika melakukan sesuatu, oh iya, saya harus ini, harus itu. Sebelumnya kita lihat ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Biasanya ini kalimat-kalimat yang digunakan dengan kata-kata peraturan tadi. Dilarang, tidak boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Maka kita bisa membuat keyakinan kelasnya dengan kalimat menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, itu beberapa contoh dari ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan, kemudian bagaimana baiknya dibuat keyakinan kelas atau apa nilai kebajikan yang bisa kita munculkan dari pernyataan-pernyataan dari peraturan tersebut. Nah, ini beberapa dokumentasi ketika kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 10. Jadi saya mencoba untuk memberikan penjelasan dulu apa itu keyakinan kelas, kemudian apa dampak positif negatifnya. Ini yang kemarin saya lakukan di kelas 10-7, jadi memberikan penjelasan awal, kemudian di sini anak-anak menuliskan masing-masing di kertas apa yang ingin dimunculkan, nilai kebajikan apa yang ingin dia
mungkin. Anak-anak boleh menuliskan lebih dari satu. Kemudian setelah anak-anak menuliskan, masing-masing menulis boleh lebih dari satu. Di papan tulis sudah disiapkan kertas besar, ya, kertas manila yang nanti digunakan untuk menempel dari tulisan-tulisan anak tersebut. Apa yang diinginkan oleh anak tersebut? Di sini saya menuliskan ada keyakinan kelas dan juga kelas impian. Jadi kelas seperti apa sih yang diinginkan anak-anak supaya dia nanti bisa belajar dengan nyaman. Kemudian setelah terpasang semua, mestinya jawaban anak-anak ini beragam, banyak sekali. Nah, dari yang beragam itu dikelompokkan lagi. Kita mencoba mencari poin-poin yang hampir sama, kita jadikan satu. Nah, itu nanti yang akan kita tuliskan ulang menjadi satu keyakinan kelas. Kemudian kita lihat konsep berikutnya dari budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Bahwa semua tindakan manusia itu mempunyai tujuan pasti. Kita melakukan sesuatu pasti mempunyai tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Ini bahwa kita sebenarnya mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Jadi secara umum kebutuhan dasar manusia itu sama. Nah, di sini disebutkan ada, kita lihat, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mestinya ingin dipenuhi semuanya. Kalaupun tidak semuanya, mungkin suatu saat salah satu atau yang lain. Yang pertama di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, ada penguasaan, kesenangan dan bertahan hidup. Nah, berikutnya tentang teori kontrol. Tugas kita sebagai pendidik itu memang tidak ringan, ya, berat. Ada banyak komponennya. Nah, ada 5 teori kontrol. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ada lagi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Mana yang sudah kita terapkan dalam aktivitas kita di dalam kelas? Lebih banyak yang mana? Manajer kah? Belum, ya, sepertinya kita belum sampai ke manajer. Kita biasanya lebih banyak di posisi, ya, penghukum. Contoh saja, banyak kita lihat kasus-kasus di pelanggaran-pelanggaran di sekolah kita. Ada yang saking aktifnya kemudian dia merusak tanaman, atau ada yang meloncat pagar dan sebagainya. Nah, yang sudah-sudah, nah, biasanya posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ini biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih lembut, gitu, supaya hati anak ini tergerak, merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, berikutnya ada teman. Ini juga ada positif negatifnya ketika kita ada di posisi teman. Ada kalanya dengan kita
bicara dengan anak hati ke hati, itu selayaknya teman sebaya, itu ada dampak positifnya. Tetapi juga nanti ada dalam waktu berkepanjangan bisa menjadi negatif. Dan anak-anak karena merasa kita sebagai teman sehingga anak itu menjadi perilakunya kurang baik, ya kadang menjadi kalau bahasa Jawanya apa ya, melunjak gitu. Kita sudah baik-baik, tapi karena kita dianggap sebagai temannya, jadi perilaku anak tersebut menjadi kurang baik. Kemudian pemantau, nanti ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh anak. Dan ini idealnya, inilah posisi ideal kita sebagai manajer. Kita ngobrol dengan anak-anak bagaimana baiknya supaya anak itu menyadari kesalahannya. Tidak ada kata-kata yang kasar, yang menyakitkan ketika kita berposisi sebagai manajer. Yang berikutnya, ada tadi di awal kita sudah menjelaskan tentang restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Ini ada beberapa langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Untuk apa segitiga restitusi ini? Nah, ini tadi saya sampaikan. Idealnya ketika kita menangani anak yang melakukan satu pelanggaran, tidak kita hukum, tetapi kita ajak bercerita. Ya, diluk dulu caranya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Alasannya apa? Terus nanti bagaimana solusinya supaya kamu tidak lagi melakukan tindakan yang kurang baik tersebut. Kita lihat beberapa langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ada 3 tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau dikaitkan dengan teori kontrol, ketika kita menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku pastinya mempunyai alasan. Mengapa kamu mengambil buah-buahan di rumah orang lain? Nah, kita cari alasannya. Kemudian yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, inilah langkah-langkah yang idealnya kita lakukan. Ada 3 langkah tadi, itu tidak harus urut ya. Kita harus langkah dari pertama, kedua, dan ketiga. Tidak. Kita bisa boleh menggunakan kalimat-kalimat dengan langkah-langkah yang tidak urut. Yang penting mengenal semuanya, dan nanti anak tersebut yang membuat kesalahan bisa mencari solusi untuk kemudian menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan tindakan yang sama di kemudian hari. Nah, inilah harapan dari budaya positif kita, dari yang terakhir dengan segitiga restitusi. Yang terakhir, terima kasih. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini kaitannya dengan budaya positif. Harapannya kita semua di sekolah ini bisa menerapkan budaya-budaya positif ini, kemudian nanti kelak atau harapan ke depan akan tercipta budaya positif yang ada di sekolah. Itu saja.
Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Listio atas pengetahuan yang sangat berharga buat kita semua pada siang hari ini mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Semoga dengan adanya pengetahuan serta apa yang sudah disampaikan Bu Listio, kita semua di sini, khususnya di SMA Negeri 1 Kaliwiro, dapat menerapkan budaya positif secara berproses, secara pelan-pelan untuk mewujudkan anak didik atau murid yang merdeka. Begitu saja yang bisa kami sampaikan untuk diseminasi pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat dari Bu Listio Hartati dari SMA 1 Kaliwiro. Dari destinasi yang kemarin disampaikan oleh Bu Lis, saya sangat senang dan saya menjadi tahu kalau dalam menangani siswa atau murid di era Gen Z saat ini adalah dengan menggunakan restitusi dan tidak ada kekerasan, sehingga dengan adanya restitusi bisa mencapai kesepakatan bersama, anak menjadi nyaman dan mau mengikuti proses pembelajaran dan setiap kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.